今喋ってるんですけど。Halo semua, selamat datang di Nila Movie. Pada video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita series Netflix yang berjudul Gudetama and Excellent Adventure. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Sakipio yang mulai cemas saat melihat tubuh Gudetama membusuk. Kemudian Sakipio bertanya kepada Gudetama tentang cara mencegah pembusukan pada telur. Gudetama pun memberitahu Sakipio bahwa ada satu benda ajaib yang dapat mencegah pembusukan, yang mana hal ini mengantarkan mereka berdua bertemu dengan sekelompok mafia telur, karena hanya para mafia sajalah yang memiliki benda ajaib tersebut. Tak menunggu waktu lama, Sakipio dan Gudetama mendatangi tempat para mafia telur ini melakukan transaksi ilegal. Diketahui para mafia ini sedang melakukan transaksi pertukaran antara setumpuk soyu dan benda ajaib pencegah pembusukan dengan beberapa kelompok telur. Saat transaksi sedang berlangsung, Sakipio dan Gudetama yang hanya bisa menonton dikejutkan dengan kedatangan sebuah telur rebus bernama Hard Boiled. Hardboiled memperingatkan Sakipio dan Gudetama untuk tidak mendekati mafia telur tersebut karena mereka sangatlah berbahaya. Namun karena pembusukan pada Gudetama semakin meluas, Sakipio memaksa untuk bertemu dengan para mafia. Tak ada pilihan lain, Hardboiled akhirnya membawa Sakipio dan Gudetama ke markas para mafia telur yang bertempat pada sebuah restoran ramen. Mereka bertiga pun menyusun rencana untuk bisa mencuri benda ajaib pencegah pembusukan. Tak lama, Hardboiled, Sakipio dan Gudetama menjalankan rencana tersebut. Namun di tengah aksi pencurian, terjadi kejadian di luar dugaan. Aksi pencurian yang dilakukan Hardboiled, Sakipio dan Gudetama ternyata bertepatan dengan aksi pencurian kelompok telur lain. Hal tersebut membuat rencana Hardboiled, Sakipio dan Gudetama gagal dan membuat mereka bertiga tertangkap oleh para mafia telur. Setelah tertangkap, mereka bertiga dikurung dan dibawa kepada pemimpin para mafia yang ternyata adalah sebuah telur gulung raksasa. Sang telur raksasa sangat ditakuti oleh telur-telur lain karena jika ada telur yang berani menentangnya, maka telur tersebut akan dimasak dan digulung menjadi satu dengan tubuh sang pemimpin mafia. Sang pemimpin mafia sangat marah terhadap Sakipio, Hardboiled, dan Gudetama. Dia pun segera menginterogasi mereka bertiga. Namun di tengah interogasi, tiba-tiba tubuh Gudetama secara perlahan tertarik oleh sesuatu, sehingga tubuh Gudetama keluar dari kurungan. Lalu setelah diamati, kalaza milik Gudetama ternyata menempel pada sesuatu yang diduga kuat merupakan para kelompok telur pencuri benda ajaib. Melihat hal tersebut, sang pemimpin mafia pun memerintahkan Sakipio dan Hardboiled untuk mengikuti Gudetama dan menangkap sang pencuri benda ajaib. Sakipio dan Hardboiled pun segera mengikuti Gudetama yang membawa mereka berdua ke sebuah restoran Cina. Sesampainya di sana, mereka mengetahui bahwa pencuri benda ajaib adalah telur 1000 tahun yang menjadi makanan khas restoran Cina. Sakipio dan Hardboiled pun meminta kepada gerombolan telur 1000 tahun untuk mengembalikan benda ajaib tersebut kepada pemimpin mafia telur gulung. Setelah berunding, akhirnya para telur 1000 tahun mau mengembalikan benda ajaib yang telah mereka curi, yang ternyata benda ajaib tersebut merupakan silika gel yang dapat mencegah kelembapan. Lalu setelah mendapatkan kembali silika gel yang dicuri, Sakipio pun bertemu dengan pemimpin mafia
Mafia dan meminta beberapa silika gel untuk diusapkan ke tubuh Gudetama dengan harapan pembusukan pada Gudetama hilang. Namun, telur gulung raksasa menjelaskan bahwa silika gel tidak dapat menghilangkan pembusukan. Namun tak disangka, secara ajaib pembusukan di tubuh Gudetama menghilang setelah Sakipio menggosokkan silika gel. Setelah berhasil menghilangkan pembusukan di tubuh Gudetama, Sakipio pun melanjutkan perjalanannya dan berpisah dengan Hardboiled. Namun saat perjalanan Sakipio dan Gudetama akan dimulai kembali, tiba-tiba muncul sang jurnalis pria yang ternyata telah lama mencari Gudetama dan Sakipio sejak pertemuan mereka di toko sushi. Sang jurnalis pria yang membawa teman wanitanya yang mengerti perkataan Gudetama pun langsung menangkap Gudetama dan membawa Gudetama ke kantor sang jurnalis. Sakipio yang melihat Gudetama dibawa pergi berusaha mengejar Gudetama, namun usaha Sakipio sia-sia. Masalah lain muncul ketika Sakipio sedang berusaha mengejar Gudetama. Sakipio menyadari bahwa QR code yang berisi lokasi ibunya juga ikut menghilang. Sakipio pun memutuskan untuk mencari QR code terlebih dahulu sebelum pergi menyelamatkan Gudetama. Kemudian di kantor jurnalis, kita diperlihatkan hanya sang jurnalis pria sajalah yang tidak mengerti perkataan Gudetama. Karena sang jurnalis pria ini memiliki semangat yang tinggi yang sangat berbeda dengan rekan wanitanya yang begitu pemalas. Kemudian kita ditunjukkan tujuan dari sang jurnalis pria menangkap Gudetama, yaitu untuk membuat sebuah film yang bertemakan telur yang dapat berbicara. Namun setelah semua yang dibutuhkan untuk membuat film didapat, ide dari sang jurnalis pria ini ditolak oleh atasannya dan membuat sang jurnalis pria merasa kecewa. Hal ini justru membuat sang jurnalis dapat mengerti perkataan Gudetama. Lalu kita dibawa kembali kepada Sakipio yang datang ke kantor jurnalis karena gagal menemukan QR code yang berisi lokasi ibunya. Gudetama yang sedang berbincang santai dengan sang jurnalis wanita pun menunjukkan QR code yang dicari Sakipio kepada Sakipio. Ternyata selama ini QR code tersebut menempel pada kalaza milik Gudetama. Melihat QR code yang ia cari ketemu, Sakipio merasa sangat gembira. Lalu sang jurnalis wanita menerjemahkan isi QR code yang berisikan informasi tentang sebuah peternakan. Lalu Sakipio dan Gudetama bergegas pergi menuju ke peternakan yang dimaksud. Sang jurnalis pria yang sedang kecewa memutuskan untuk mengantarkan Gudetama dan Sakipio menuju ke peternakan. Dan di tengah perjalanan, dia berbincang dengan Gudetama dan Sakipio, dan hal tersebut membuat sang jurnalis menemukan semangatnya kembali. Lalu setelah tiba di tempat tujuan, Sakipio dan Gudetama langsung berkeliling sembari memanggil nama ibunya yang bernama Julia, sesuai dengan informasi yang didapat dari QR code. Namun di tempat tersebut tak ada seekor ayam pun yang mereka berdua temui. Lalu setelah melihat sekeliling, ternyata tempat tersebut merupakan sebuah restoran yang khusus menyajikan hidangan dari ayam. Tak lama, muncullah seorang chef dari restoran tersebut. Awalnya Sakipio mengira bahwa sang chef telah memasak ibunya. Namun setelah berbincang dengan chef tersebut, ternyata letak peternakan tempat ibu Sakipio dan Gudetama berada di samping restoran tersebut. Mendengar bahwa ibunya sudah di depan mata, Sakipio pun ingin segera menemui sang ibu. Namun ketika melihat sang chef yang tertarik dengan keindahan Gudetama, Sakipio pun teringat bahwa Gudetama memiliki keinginan untuk menjadi hidangan suatu saat nanti. Namun karena keegoisan Sakipio, Gudetama akhirnya tidak mendapatkan apa yang ia mau. Dengan berat hati, Sakipio memutuskan untuk meninggalkan Gudetama di restoran tersebut. Namun dari kejauhan, terdengar Gudetama memanggil Sakipio dan mengatakan bahwa Gudetama akan tetap menemani Sakipio hingga mereka berdua berhasil bertemu dengan ibu mereka. Mendengar hal tersebut, Sakipio pun menjadi sangat bahagia dan akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan bersama. Kemudian terlihat Sakipio
Sakipio dan Gudetama berjalan perlahan menuju peternakan. Di tengah perjalanan, Sakipio meminta maaf kepada Gudetama karena selalu memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan keinginan Gudetama. Gudetama yang mendengar permintaan maaf dari Sakipio menjelaskan bahwa sebenarnya Gudetama juga ingin bertemu dengan sang ibu. Di tengah harunya suasana malam, masalah baru muncul. Terlihat seekor burung camar tiba-tiba menerkam Gudetama dan membawa Gudetama terbang ke sangkar sang burung yang berada di atas sebuah tiang listrik. Sakipio pun segera memanjat tiang listrik dan sampai di sarang burung camar. Lalu setelah berbicara dengan sang burung, akhirnya burung camar tersebut mau melepaskan Gudetama. Namun setelah itu, Sakipio menyadari bahwa dia tidak dapat turun dari atas tiang listrik. Hingga pagi tiba, Sakipio dan Gudetama hanya terdiam di atas tiang listrik. Melihat keadaannya yang tak berubah, Sakipio mulai kehilangan semangat untuk bertemu dengan sang ibu. Namun ketika melihat peternakan tempat ibunya berada di depan matanya, Sakipio pun mulai memunculkan kembali semangat dalam dirinya. Kemudian Sakipio memutuskan untuk melompat dan terbang dari atas tiang listrik tersebut. Gudetama yang mendengar perkataan Sakipio memberitahu bahwa seekor ayam tidak dapat terbang. Namun Sakipio yang diselimuti semangat membara tak memperdulikan perkataan Gudetama dan bergegas menggendong Gudetama dan melompat dari atas tiang listrik. Benar saja, Sakipio menyadari bahwa dia tak dapat terbang setelah melompat dari atas tiang listrik. Beruntung, sebelum mereka berdua jatuh ke tanah, Gudetama sempat melemparkan kalaza miliknya dan berhasil menempel pada papan nama peternakan yang membuat Gudetama dan Sakipio berayun sehingga mereka dapat mendarat dengan selamat. Lalu setelah mendarat dengan selamat, Sakipio dan Gudetama langsung mengelilingi peternakan dan memanggil nama Julia yang diketahui sebagai nama ibu Gudetama dan Sakipio. Namun hal aneh terjadi. Setiap kali nama Julia disebut, semua ayam menengok. Dari hal tersebut, mereka berdua mengetahui bahwa Julia bukan merupakan nama ibu mereka, melainkan Julia merupakan nama dari jenis ayam di peternakan tersebut. Setelah berkeliling, Sakipio dan Gudetama dipertemukan oleh sebuah telur yang memberi informasi bahwa yang dicari Sakipio dan Gudetama berada di belakang peternakan. Setelah itu, Sakipio dan Gudetama bergegas menuju belakang peternakan yang mempertemukan mereka berdua dengan seorang nenek pemilik peternakan. Sakipio yang sudah tak sabar bertemu dengan ibunya pun langsung menanyai sang nenek tentang keberadaan ibunya dan menunjukkan QR code yang ia miliki. Sang nenek yang melihat QR code tersebut langsung mengantar Sakipio dan Gudetama ke sebuah kandang ayam yang berisi sekumpulan telur berwarna biru. Saat melihat telur-telur tersebut, Gudetama teringat juga berasal dari telur bercangkang biru. Di sini akhirnya Sakipio mengetahui bahwa dia dan Gudetama memiliki ibu yang berbeda. Kemudian sang nenek juga memberitahu bahwa ibu Sakipio telah dikirim ke sebuah rumah makan pada hari itu juga. Mendengar hal tersebut, Sakipio pun menangis dan merasa kecewa karena terlambat menemui ibunya. Kemudian Gudetama dibawa oleh sang nenek untuk bertemu dengan ibunya. Namun saat sang nenek memanggil dan mencari ibu Gudetama yang bernama Kana, sang nenek justru tak menemukan Kana. Lalu saat sang nenek menanyakan keberadaan Kana kepada suaminya, sang suami mengatakan bahwa Kana baru saja dikirim menuju restoran menggunakan mobil. Namun tiba-tiba mobil pengiriman tersebut berhenti. Ternyata Sakipio yang tengah bersedih menghadang mobil tersebut. Setelah ibu Gudetama diturunkan dari mobil, Gudetama pun menceritakan seluruh perjalanannya selama ini kepada ibunya. Gudetama juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi sebuah hidangan sebelum berubah menjadi telur busuk. Kemudian sang nenek menjelaskan bahwa ada satu hidangan yang sangat enak yang bernama Raja Telur.
Gudetama pun tak lama tersaji di atas sebuah mangkuk bersama nasi hangat. Gudetama yang sudah siap dimakan oleh sang nenek akhirnya berpamitan kepada Sakipio dan ibunya. Sakipio yang sedih tidak mampu melihat Gudetama yang sudah siap disantap. Namun bersama ibu Gudetama, Sakipio memberanikan diri untuk menatap Gudetama untuk terakhir kalinya. Lalu Gudetama pun ditelan oleh sang nenek dan akhirnya keinginan Gudetama terwujud. Lalu setelah itu kita diperlihatkan kepada sang nenek yang ternyata salah membaca QR code milik Sakipio. Dibantu oleh suaminya, sang nenek memberitahu bahwa ibu Sakipio bukan berasal dari peternakan tersebut dan mungkin saja ibu Sakipio masih hidup. Sakipio yang mendengar hal tersebut pun merasa sangat gembira. Tanpa menunggu waktu lama, Sakipio kemudian berpamitan kepada ibu Gudetama dan melanjutkan perjalanannya mencari ibunya. Dan cerita perjalanan Gudetama dan Sakipio pun selesai.